Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan tugas besar struktur beton prategang yang disusun oleh Juli Jamaizen, Rizky Roma Aji, Leonardo Sihombing. Di sini kita akan di sini kita akan merencanakan sebuah jembatan dengan material beton prategang, di mana kriteria desain yaitu lebar jalan rel 1067 mm, lalu lintas satu jalur, kecepatan rencana 150 km per jam, dan kecepatan maksimal didapatkan 120 km per jam. Lalu untuk kelas jalan dengan kecepatan maksimal 120 km per jam didapatkan kelas jalan 1. Lalu untuk ruang bebas, untuk rencana desain dengan mengacu tabel di atas, kita dapatkan lebar jembatan 4,75 meter. Lalu untuk penentuan profil girder, kita gunakan katalog Wika, di mana untuk bentang 30 meter didapatkan profil beton PCI H160 FC prime 50 MPa dan jarak antar girder 140 mm. Lalu ini adalah bentuk desain jembatan yang kami rencanakan. Lalu untuk pembebanan, yang pertama ada beban mati, yaitu yang terdiri dari beban sendiri. Didapatkan luas penampang 568.500, lalu untuk BJ-nya itu 25 kN per meter kubik, lalu kita hitung beban sendiri sebesar 14,2125 kN per meter. Lalu untuk beban balas didapatkan luasnya itu 8.700 mm persegi, dan untuk berat jenisnya 19 kN per meter pangkat 3. Lalu untuk beban balas didapatkan 4,1325 kN per meter per girder. Lalu untuk beban rel, berdasarkan kecepatan rencana 120 km per jam, maka digunakan rel tipe R60, di mana untuk menentukan panjang rel, panjang betang dikalikan 2 didapat 60 meter. Lalu untuk berat jenisnya itu yaitu 0,592 kN per meter. Lalu untuk mencari beban rel, yaitu panjang rel dikalikan berat jenis per panjang betang, didapatkan 1,184 kN per meter. Lalu untuk per girdernya 0,296 kN per meter. Lalu ada beban bantalan. Pertama kita cari dulu volumenya, didapat 0,08 meter pangkat 3. Untuk mencari jarak bantalan, untuk jarak bantalan ditentukan 60 cm, panjang bentang 30 meter, jumlah bantalan didapatkan 50 bantalan, beban bantalan yaitu jumlah bantalan dikalikan dengan berat jenis per panjang betang, didapatkan 0,8 kN per meter per girder. Lalu ada beban plat lantai, kita cari dulu luasnya, didapat 0,95 meter pangkat 2, lalu BJ-nya 24 kN per meter pangkat 3. Lalu untuk beban plat lantai dapat dihitung 0,95 dikalikan 24 didapat 22,8, lalu dibagi 4 dihasilkan 5,7 kN per meter per girder. Lalu untuk beban hidup, dikarenakan bentangnya panjang, kita pakai bebannya itu 8,75 ton per meter. Lalu kita konversi menjadi kilonewton per meter, didapat 21,459. Lalu kita mencari luas penampang. Untuk luas penampang disajikan dalam bentuk tabel, didapat 568.500 mm persegi atau sebesar 0,5685 meter persegi. Lalu untuk menentukan titik berat, yaitu sigma Y dibagi A, didapat 686,793 mm dari serat bawah. Sehingga untuk mencari YT yaitu 1600 dikurangi 686,793 didapat 563,207, dan YB sama dengan titik beratnya yang tadi. Lalu untuk menentukan momen inersia disajikan dalam bentuk tabel, didapatkan 186.281.043.743,220
282 mm pangkat 4. Lalu untuk perhitungan gaya prategang, yang pertama kita menghitung modulus penampang di mana ZT didapat 330.750.424,345 mm pangkat 3, untuk ZB 271.233.279 mm pangkat 3. Lalu kita menghitung alfa T dan alfa B. Didapat untuk alfa T 0,01718819 mm per milimeter, lalu untuk alfa T 0,020959982 per milimeter. Lalu menghitung eksentrisitas maksimum, di mana kita akan pasang tendon dengan jarak 200 mm dari serat bawah, sehingga eksentrisitas maksimumnya didapat 486,793 mm. Lalu kita hitung momen akibat beban mati, di mana diketahui ada beban sendiri, beban balas, beban bantalan, beban rel, dan bentang 30 meter. Lalu kita jumlahkan semua beban, lalu kita masukkan ke dalam rumus momen, yaitu 1/8 dikali Q dikali L pangkat 2 didapat 2.828,359 kN. Lalu kita menghitung momen akibat beban total. Diketahui bentangnya 30 meter, beban kereta yaitu 21,459 kN per meter, dan beban mati 25,141 kN per meter. Didapatkan en total 5.808,210 kN. Lalu untuk kita menentukan batas tegangan, jika diketahui FC prime-nya itu 50 MPa, FCI prime-nya itu 40 MPa, untuk kondisi inisial FTI didapat 3,162, FCI minus 24 MPa, untuk kondisi efektif FT sama dengan 3,536 MPa, FCDL minus 22,5 MPa, dan FC total yaitu minus 30 MPa. Lalu kita cek penampalnya, di mana ZB min didapatkan 155.946,337 mm pangkat 3. Dikarenakan ZB min-nya itu kurang dari ZB, maka penampal tersebut memenuhi syarat. Lalu kita menentukan gaya pertegang dengan menggunakan 5 persamaan. Dapat dilihat persamaannya sebagai berikut. Lalu kita plotkan dengan mengasumsikan nilai E, dapat diagram Magnell sebagai berikut. Berdasarkan diagram Magnell atas, maka diambil persamaan 3 dengan memasukkan nilai eksentrisitas maksimumnya itu 486,793 mm. Didapat PI-nya itu 6.288,613 kN. Lalu kita menghitung jumlah tendon. Akan dilanjutkan oleh Leo. Izin melanjutkan. Untuk menghitung jumlah tendon, diketahui PI 6.288,613 kN. Total dosisnya 20%, maka didapat PJ dengan rumus PI per 1 kurang dosis, maka didapat hasil 7.860,766 MPa. Maka tipe tendon yang digunakan wire strand dengan diameter 12,7 mm. Maka dapat luas 126,679 mm kuadrat. FPU yang digunakan 1860 MPa. FPY-nya didapat dari hasil FPU kali 0,9 didapat 1674 MPa. Itu data penampang pertegang awal. HP1-nya didapat 4.899,964 mm kuadrat. HP2-nya didapat 4.995,530 mm kuadrat. HP3-nya didapat 5.282,773 mm kuadrat. Maka yang diambil HP3 karena lebih besar. Diasumsikan dipasang 14 strand per tendon. Maka jumlah tendonnya didapat 2,979 atau diambil jadi 3 tendon. Kemudian menghitung kehilangan pertegang. Yang pertama menghitung kehilangan pertegangan immediate loss. A. Kehilangan pertegang akibat pendekatan elastis. Yang diketahui PI, ES, FC prime, EC, AC, maka dapat AS-nya 5.320,429 mm kuadrat. Untuk perhitungan ES-nya dengan rumus N kali PI per AC,
Yang pertama dicari N dengan hasilnya 5,867. Kemudian dicari nilai Fs dengan hasil 1181,975 MPa. Maka ES pada tendon 1, PI-nya didapat 4192,408,77 Newton. Dan ES1-nya didapat 43,267. Next. Untuk ES pada tendon 2, PI-nya didapat 2096,204,388 Newton dan ES2-nya didapat 21,635 MPa. Untuk ES3 pada tendon 3, PI-nya didapat 0, maka ES-nya juga 0. ES rata-rata yang didapat 21,635 MPa. Maka persen ES-nya dikali 100%, maka 1,83 MPa. Untuk menghitung kehilangan akibat friksi atau lusis sama dengan minus KL dikurang mu dikali alpha, di mana diketahui K, L, mu, dan alpha T dan alpha, maka lusnya sama dengan 6,67%. Kemudian mencari kehilangan pertegangan akibat slip atau ANC, rumusnya S rata-rata per delta L dikali 100, di mana sudah diketahui PI, AS, ES, L, sama Fs, maka dapat delta L 181,842 mm, maka S rata-ratanya didapat 2,5 mm, maka ANC dikali 100% didapat 1,37%. Maka total immediate loss-nya, persen kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis beton didapat 1,83%. Untuk persen kehilangan tegangan akibat friksi didapat 6,67%. Untuk persen kehilangan tegangan akibat slip pada angkur didapat 1,37%. Maka total immediate loss-nya didapat 9,87%. Yang kedua, menghitung kehilangan akibat time dependent loss. Yang pertama, menghitung pertegangan akibat creep atau CR dengan rumus KCR dikali ES per EC kali N, di mana sudah diketahui KCR, ES, EC, FCI, FCD, FSI, maka dapat CR-nya sejumlah 14,082 MPa atau persen CR-nya didapat 0,95%. Kemudian menghitung kehilangan pertegang akibat penyusutan beton atau SH dengan rumus ECS dikali ES, di mana ECS diketahui ES, FSI, SH, maka SH-nya didapat 26,575. Untuk persen SH-nya didapat 1,77%. Next. Untuk kehilangan pertegangan akibat relaksasi atau RE, rumusnya C kali KRE dikurang J dikali SH dikali CR ditambah ES, di mana diketahui C, KRE, J, SH, CR, dan ES, FPU diketahui, maka RE-nya didapat 72,493, maka persen RE-nya didapat 3,90%. Untuk total immediate dependent loss-nya, didapat persen kehilangan tegangan akibat creep-nya 0,90%, persen kehilangan akibat penyusutan beton 1,77%, persen kehilangan akibat relaksasi 3,90%, maka total dependent loss-nya didapat 6,62%. Untuk total loss-nya immediate loss ditambah total time dependent loss, maka dapat 16,5%. Untuk menghitung pertegangan akhir berdasarkan perhitungan kehilangan tegangan didapat losses 16,6% sehingga R 83,4%. Yang pertama mengecek penampang ZB min dengan rumus M total dikurang RMO per FT dikurang FS RF CI, maka dapat 166.164,345 mm pangkat 3. Maka ZB min lebih kecil dari JB, di mana JB-nya 271.601,576 mm pangkat 3, maka memenuhi syarat. Untuk kedua, menentukan gaya pertegangan awal dengan menggunakan 5 persamaan. Untuk persamaan 1 didapat 2,581 dikali 10 pangkat 10 dikali E dikurang 1,502,10 pangkat 7. Untuk persamaan 2-nya didapat 1,171 dikali 10 pangkat minus 10 dikali E ditambah 5,110 kali 10 pangkat minus 8. Untuk persamaan 3-nya didapat
1,722 dikali 10 pangkat minus 10 dikali E ditambah 8,216 dikali 10 pangkat 8. Maka untuk persamaan 4-nya didapat minus 1,8110 dikali 10 pangkat minus 10 dikali E ditambah 1,053 dikali 10 pangkat minus 7, dan persamaan 5 didapat minus 2,030 dikali 10 pangkat minus 10 dikali E ditambah 1,181 dikali 10 pangkat minus 8. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman partner saya, Zulija Mejen. Mute, Jen, mute. Diperlukan dengan nilai E diasumsikan didapat grafis sebagai berikut. Berdasarkan diagram Magnell di atas, maka diambil persamaan 3 dengan memasukkan nilai eksentritas maksimum 486,793 mm, didapat pi 6.024,303,309 Newton dengan pi setelah dikonversi 6.024,303 kilonewton. Menghitung jumlah tendon baru diketahui pi sama dengan 6.024,303 kilonewton. Total loss 16,5% dengan PJ dengan rumus PJ dibagi 1 dikurang loss dengan hasil 7.530,379 MPa. Tipe tendon wheel strength diameter sama dengan 12,7 mm dengan luas 126,679 mm persegi dan FPU 1860 MPa dengan FIE 1674 MPa. Next. Syarat penampang prategang awal AP1 4.626,961 mm persegi dengan AP2 4785,568 mm persegi dengan AP3 5060,739 mm persegi. Nah, didapat AP3 diasumsikan diambil. Diasumsikan dipasang 14 streng per tendon. Jumlah tendon dengan rumus AP dibagi 14 kali luas sama dengan 2,854 dan diambil 3 tendon. Menghitung momen nominal diketahui APS, EPU, AC, FG prime. Menghitung kontrol indeks tulangan Rho P sama dengan APS dibagi AC dengan hasil 0,00936 dengan FPS dengan hasil 1536,226 MPa dengan omega P sama dengan Rho P kali FPS dibagi FG prime dengan hasil 0,291. Syarat beton prategang omega P sama dengan 0,291 lebih kecil dari 0,3 berarti memenuhi syarat. Menghitung tinggi tertekan alfa CC1 ditambah CC2 ditambah CC3 sama dengan TS. Dengan CC1 3.145,00 Newton dengan CC2 786,250 Newton dengan CC3 7650 alfa dengan TS yang kita jumlahin dengan hasil 8.373,380,392 dengan alfa 554,527 mm sehingga CC3 sama dengan 4.243.130,392 Newton.
Next. Menghitung JD. D sama dengan 1600 dikurang 200 sama dengan 1400 mm. JD1 sama dengan D dikurang HP1 dibagi 2 sama dengan 1300 mm. JD2 sama dengan 1166,667 mm. JD3 1122,737 mm. Next. Menghitung momen nominal. PMN sama dengan Pi dikali CC1 dikali JD1 ditambah CC2 kali JD2 ditambah CC3 kali JD3, di mana Pi sama dengan 0,9. Didapat PMN yaitu 8.791,728 kN/m. Nah, menghitung momen ultimate diketahui QDL, QLL, L, dan MU sama dengan 5.808,210 kN/m dengan syarat PMN lebih besar dari MU. Di sini kita mendapatkan PMN sama dengan 8.791,728 kN dan MU 5.808,210 kN/m, berarti memenuhi syarat. Kesimpulan, berdasarkan analisa perhitungan jembatan kereta api, didapatkan hasil per girder. Penampang sama dengan PCI 1 girder 160 dengan MU 5.808,210 kN/m. Kehilangan tegangan yaitu dengan persen 16,5%. Dengan Pi akhir sama dengan 6.024,303 kN. Dengan PMN sama dengan 8.791,728 kN/m. Sehingga untuk keseluruhan konstruksi jembatan digunakan jumlah girder 4 buah, tipe tendon VSL 14, jumlah tendon 12 buah, jumlah strength 168 buah. Sekian dari presentasi kelompok 9 dan